Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi rasa syukur itu sebuah bentuk kita beribadah seperti itu. Nah, kaitan antara beribadah dan bersyukur. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa, ayo? Yang perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Salat, terus adikri. Serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Bersabar itu juga baik dan diridhoi Allah. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibadah. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah hadiah dari seseorang atau diberikan hadiah oleh seseorang, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Dan juga untuk rasa berterima kasih kepada orangnya disebut syukur kepada orangnya juga. Menurut Abu Bakar Al-Warraq, yang dimaksud mensyukuri nikmat adalah memperhatikan pemberian dan menjaga kehormatan. Nah, maksudnya menjaga apa? Ketika kita diberikan sebuah rezeki oleh Allah, baik itu min haitsu la yahtasib ataupun yang lain, ataupun kita kerja, itu kan tetap pemberian dari Allah. Maka kita tetap harus memperhatikan dan juga menjaganya. Itu juga termasuk dari syukur. Nah, untuk menjaga kehormatan itu juga kita sebagai manusia itu harus menjaga kehormatan kita masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jika definisi syukur itu sendiri adalah kita memuji kepada Allah dengan mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita sudah diberikan segala hal yang kita inginkan dan juga kita diberikan keimanan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, mohon hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Udah. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah atau seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan bermanfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal itu diantaranya sebagai berikut: mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu termasuk yang di azabun alim. Nah, itu dari ayat ini dari ayat ini kita cara menerapkannya adalah ketika kita mendapatkan rezeki, baik itu secara materi ataupun iman, itu kita harus mengucapkan alhamdulillah agar
kita bertambah. Termasuk juga rasa bersyukur dengan perbuatan adalah soda. Nah, ketika kita bilang alhamdulillah dan juga secara lisan ya, rasa bersyukur secara lisan dengan alhamdulillah, ataupun kita bersyukur dengan perbuatan yaitu sedekah, maka akan kami tambah nikmat baginya. Jadi kita harus lebih banyak membaca lafaz alhamdulillah dan juga bersedekah agar bertambah. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah, itu pintaran anakku. Oke, yang kedua adalah menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Nah, ketika kita melihat seseorang yang ketika kita melihat seseorang yang pergi ke pasar, ataupun ketika kita tidak bisa tidur, kemudian kita lihat jam 2 ada orang yang pulaan bensin, pulaan bahan makanan atau sembako untuk dijual ke pasar. Bukankah kita bersyukur karena kita masih diberikan kenikmatan untuk menikmati pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan orang-orang yang bekerja pun meskipun pergi jam 2 untuk pulaan ketika pergi berbelanja untuk menjualnya kembali di pasar, itu juga mereka itu lebih banyak bersyukurnya dan juga qanaah dengan apa yang diberikan, meskipun dapat 60.000, meskipun dapat cuma 100.000, itu mereka banyak bersyukur. Dan kita juga harus lebih banyak untuk melihat orang-orang yang bersyukur hati, yang kita dapat merasakan ketenangan bahwa semua itu tidak harus sekarang. Semua itu tidak harus sekarang. Jangan lari apakan. Oke, saya lanjut. Terhindar dari sisa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri. Terhindar dari sisa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri, dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dijadikannya dalam Quran surat Ibrahim yang sudah menjelaskan tentang tentang puas atau ini belum tadi. Nah, ketika kita bersyukur, kita pastinya akan merasa bahwa kita ini hanyalah seorang hamba, yang mana ketika kita mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita pastinya akan semangat untuk beribadah dan juga menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu buruk ataupun baik. Nah, ketika kita tidak bersyukur, pastinya kita akan merasa seolah-olah apa yang sudah diberikan oleh Allah itu kurang. Apabila yang sudah mengalami anak-anak pun apa sih kurangnya apa sih? Ketika kita tidak bersyukur pada kita sudah diberikan oleh Allah itu banyak, baik itu pemberian secara materi ataupun keimanan yang sudah diberikan secara banyak oleh Allah, dan kita tidak bersyukur, kita pastinya akan merasa kurang. Apakah benar seperti itu? Apakah ada yang mengalaminya? Saya sendiri. Iya kan beda ke rumah dia. Iya lanjut Pak.
Ada paham? Syukur di atas syukur itu adalah lebih baik. Selalu bersyukur. Nah, selalu bersyukur atas apa yang telah kita syukuri. Paham? Nah, ketika kita bersyukur, kita harus mensyukuri karena kita telah bersyukur atas nikmat tadi. Maksudnya seseorang yang telah bersyukur berarti dia dapat nikmat oleh Allah untuk sadar, atau yang seperti tadi itu sadar diri. Sadar posisi. Nah, kita kan ketika bersyukur kita tahu kalau kita ini seorang hamba. Nah, kita harus mensyukuri karena kita telah sadar untuk menjadi seorang hamba dan bersyukur tadi. Nah, maksudnya bersyukur di atas syukur itu adalah lebih baik, itu maksud saya. Oke, cara mengaplikasikan rasa syukur. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari rasa bersyukur diantaranya adalah sebagai berikut. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Qanaah sama dengan rela. Ketika kita tidak qanaah, kita akan sulit untuk bersyukur. Kita juga harus menganggap sesuatu pemberian dari Allah, baik itu kecil ataupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Dan juga jangan lupa baca hadani rabbi. Semua ini adalah anugerah dari Allah. Motor-motor ya. Mbak. Tanyaan dong. Belum bagus. Oh iya, terus. Maaf yo, kalau dewe membunyi jam 1. Oke, berusaha aku syukur. Saya lanjutkan, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, kita tidak boleh namanya adalah kita tidak boleh syirik, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita tetap harus beribadah kepada Allah. Meskipun kalian dalam kondisi apapun, dalam kondisi itu terlilit utang, terlilit Shopee Paylater, terlilit Shopee pinjol, itu juga kita harus kita juga harus beribadah kepada Allah dalam segala apapun. Meskipun kalian itu juga maksiat, itu kalian harus beribadah kepada Allah. Jangan lupa sholatnya. Ya tidak boleh maksiat ya, harusnya loh. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Posisi anak itu tidak bisa menggantikan posisi ayah dan ibu. Makanya ketika orang tua itu marah-marah ataupun kondisi orang tua yang sebagaimana mestinya ataupun yang seperti yang sudah terjadi baik dalam kehidupan ini, kita juga tidak boleh memarahinya. Wala takul lahuma. Nah, kita tidak boleh memarahi balik ataupun menyentak, membedah, mendurul lah. Kita harus berbuat baik. Jika orang tua kita melakukan maksiat, ketika orang tua kita tidak baik kepada kita, kita cukup hanya mendoakannya saja
tetap berbuat baik, birrul walidain dan keifadah. Kedulu hati ini. Apa Oh, jelas. Nomor 5, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Seperti salah satu contohnya yang pernah kalian lakukan anak-anakku adalah seperti memberikan hadiah kepada yang sudah memiliki anak, memberikan kado, ataupun kita mayoran yang dulu seperti itu juga termasuk perbuatan baik kepada sesama. Ketika temannya trouble, sepedanya di jalan terus di kalau bensin buat iya tanggung sari gak kuat disuruh Diguyur. baik.